Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divalda Rahmadanti. Saya dari Prodi D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS analisis tapak saya yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama itu ada program ruang yang terdapat dalam kebutuhan ruang, zonasi ruang, pengguna, dan kegiatan. A. Zona penerimaan. Yang pertama itu ada lobby. Zonasi ruangnya itu bersifat publik dan pengguna ruangan tersebut adalah pengunjung. Kegiatan yang terdapat di dalam lobby tersebut adalah tempatnya berhenti para tamu, seperti orang yang ingin bertamu bisa duduk di lobi, bisa mendatangi lobi. Lalu yang kedua, informasi. Itu bersifat semi publik. Yang menggunakan ruangan tersebut itu adalah pengunjung. Lalu kegiatan dalam ruangan tersebut tempat informasi. Yang ketiga itu keamanan. Dia bersifat publik. Yang menggunakan ruangan tersebut itu satpam. Kegiatan dalam ruangan tersebut menjaga keamanan. B. Zona perdagangan. Yang pertama itu ada retail kecil yang bersifat semi-private. Pengguna karyawan pengunjung, kegiatannya melayani pembeli belanja tawar-menawar. Yang kedua, retail besar. Itu bersifat semi-private. Penggunanya karyawan pengunjung, kegiatan di dalam ruangan tersebut melayani pembeli belanja tawar-menawar. C. Zona pameran dan lain-lain. Itu terdapat ruang pameran kecil yang bersifat semi-private dan yang menggunakan ruang tersebut karyawan pengunjung. Kegiatan tersebut menjaga pameran, melihat pameran. Kedua, ruang pameran besar bersifat semi-private yang menggunakan ruangan tersebut karyawan pengunjung, menjaga pameran, melihat pameran. Yang ketiga, ruang informasi dan administrasi. Bersifat semi-private juga. Yang menggunakan ruangan tersebut adalah karyawan. Kegiatan di dalam ruangan tersebut memberikan informasi dan melayani administrasi pengunjung. Yang keempat, ada ruangan audiovisual yang bersifat semi-private yang digunakan sama karyawan-karyawan tersebut. Kegiatan di dalam ruangan tersebut memberikan informasi. Yang kelima ada auditorium bersifat semi-private. Pengguna ruangan tersebut adalah karyawan. Kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan tersebut menjaga keamanan. Yang D, zona restoran atau food court. Yang pertama itu ada ruang makan yang bersifat semi-publik. Penggunanya pengelola karyawan pengunjung. Kegiatan tersebut administrasi dan mengontrol melayani servis, duduk, makan, dan minum. Kedua, ruang saji yang bersifat semi-private. Itu yang menggunakan ruangan tersebut adalah karyawan. Digunakan untuk menyiapkan makanan saji. Lalu yang ketiga ada dapur. Itu bersifat servis yang digunakan sama karyawan tersebut. Digunakan untuk memasak dan mencuci piring dan lain-lain. Yang ketiga, gudang makanan. Gudang makanan itu tempat servis yang digunakan sama karyawan dan gunanya untuk menyimpan dan mengontrol. Yang keempat itu ruang makan outdoor. Itu bersifat publik yang diisi dan dikunjungi sama pengelola, karyawan, dan pengunjung. Digunakan untuk administrasi dan mengontrol, melayani, servis, duduk, makan, dan minum. E. Zona perkantoran dan perbankan. Yang pertama itu kantor sewa, bersifat publik, digunakan sama pengunjung, lalu kegiatan tersebut menjaga keamanan. Yang kedua itu counter bank, itu bersifat publik, yang didatangi sama karyawan dan pengunjung. Kegiatan tersebut melayani, servis, dan menabung.
Yang ketiga, ATM, itu bersifat semi public. Kegiatan di dalam situ pengunjung, lalu penggunanya pengunjung, dan kegiatan di dalam situ untuk tarik tunai uang. F itu ada servis. Yang pertama itu ada gudang, bersifat servis yang digunakan sama karyawan dan menjadi tempat menyimpan kontrol servis. 2. WC servis, itu bersifat servis. Penggunanya itu karyawan dan pengunjung. Kegiatan di dalam ruangan tersebut servis, BAB, dan buang air kecil. Yang ketiga itu MI servis, teknisi, mengontrol, memperbaiki servis. 4. MHPV itu bersifat servis, pengunjung, menjaga keamanan. 5. AHU itu servis, teknisi, mengontrol, memperbaiki servis. Lalu di sini terdapat bubble diagram yang telah saya buat, di mana yang arsir penuh itu public, yang kedua itu semi public, ketiga ada semi private, service, langsung dan tidak langsung. Baiklah, di sini saya melanjutkan presentasi analisis matahari. Sini terdapat keterangan ada arah mata angin, kebisingan lalu lintas, kebisingan dari pertokoan, pohon, dan matahari. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.